Oke anak ibu akan kembali menjelaskan tentang subtema 3, yaitu hidup rukun di sekolah. Walaupun anak-anak ibu tidak bersekolah, saat ini masih daring, tapi anak-anak ibu harus tahu tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, contohnya di sekolah. Untuk subtema kemarin kita belajar di rumah ya, hidup rukun di rumah, dan sekarang kita hidup rukun di sekolah, dalam lingkungan sekolah. Walaupun tidak bersekolah, tapi kalian harus tahu. Nah, contoh penerapan Pancasila, sila pertama di sekolah yaitu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nah, seperti yang ibu lakukan pada Zoom meeting kita sebelum memulainya kita harus berdoa kan, sebelum dan sesudah. Makanya ibu minta tolong anak-anak ibu sebelum dan sesudah belajar itu berdoa, agar itu kita melatih penerapan sila pertama. Jadi begitu ya anak-anak. Nah, kemudian menghormati teman yang berbeda agama. Nah, satu kelas kalian itu kan ada yang tidak semuanya Kristen. Ada seperti Jenny yang beragama Buddha. Nah, jadi kalian juga harus menghormati Jenny yang agamanya berbeda dengan kita. Mungkin ada juga yang beragama Katolik. Nah, makanya kita harus saling menghargai antara satu teman dengan teman yang lain. Tidak boleh membeda-bedakan teman ya. Kemudian mempersilakan teman yang akan beribadah, atau bisa juga anak-anak ibu mengingatkan temannya jika belum beribadah. Atau misalnya pas lagi makan, ingatkan teman kalian berdoa dulu. Nah, itu contoh dari penerapan sila pertama. Kemudian bermain tanpa membeda-bedakan agama, itu juga contoh penerapan sila pertama. Nah, jika anak-anak ibu sudah melakukan semua hal ini, berarti anak-anak ibu sudah menerapkan sila pertama. Kemudian untuk penerapan sila kedua yaitu menggunakan bahasa yang santun ketika bermain atau ketika berbicara dengan guru. Kemudian menolong teman yang membutuhkan bantuan. Ya, jadi jika ada teman yang kesusahan, harus dibantu. Misalnya temannya lagi butuh pertolongan mengangkat sesuatu atau membersihkan sesuatu, maka kita harus membantu. Kemudian bermain dengan rukun. Ya, bermain dengan rukun artinya tidak boleh berkelahi ya nak ya. Kemudian tidak mengejek teman atau mengolok-olok teman. Itu contoh penerapan dari sila kedua. Jika anak-anak ibu sudah menerapkan contoh-contoh tersebut, itu berarti anak-anak ibu sudah menerapkan sila kedua. Kemudian untuk sila ketiga, yaitu melerai teman yang sedang bertengkar. Yaitu memisahkan ya, jika ada teman yang bertengkar harus cepat dipisahkan. Kemudian bekerja sama saat piket kelas. Nah, ibu sudah bagikan piket kelas kalian. Nah, antara teman yang satu dengan teman yang lain harus saling bekerja sama. Misalnya nih, bagi tugas misalnya Roy, yang piket hari itu Roy, Natania, Holly, dan Toby misalnya. Maka mereka harus bekerja sama berbagi tugas. Misalnya yang satu ada mengelap kaca, yang satu ada menyapu, yang satu ada membereskan buku agar tidak berantakan, yang satu menghapus papan tulis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian menjaga nama baik sekolah. Kemudian mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Dengan hikmat itu artinya dengan kusyuk. Tidak boleh pada saat upacara bendera itu
bermain-main atau bercerita dengan temannya. Itu berarti tidak menerapkan sila ketiga jika bermain-main itu ya nak ya. Kemudian menggunakan produk dalam negeri. Nah, jika produk dalam negeri aja sudah baik kualitasnya, tidak ada salahnya kita menggunakan produk dalam negeri. Karena produk dalam negeri toh juga kualitasnya nggak kalah dengan produk luar negeri ya nak ya. Nah, kemudian penerapan sila keempat, tidak memaksakan kehendak kepada teman. Ya, kita kalau misalnya anak ibu mengajak atau meminta tolong itu tidak boleh memaksa. Harus kalau temannya tidak bisa ya sudah minta pertolongan teman yang lain. Gitu ya. Jadi tidak boleh memaksa. Kemudian musyawarah untuk memilih ketua kelas. Nah, untuk musyawarah ini bisa apa saja, boleh untuk memilih ketua kelas, memilih wakil ketua kelas, bendahara dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya bermusyawarah itu seperti untuk piket kelas juga harus dimusyawarahkan, siapa hari Senin, siapa hari Selasa, kamu mengerjakan apa, begitu ya nak ya. Kemudian menghormati pendapat orang lain. Nah, kita ada misalnya berkelompok 4 orang, tetapi antara satu dengan yang lainnya beda-beda pendapatnya. Nah, maka kita harus menghormati pendapat masing-masing orang tersebut. Lalu kita bermusyawarah. Nah, bermusyawarah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pasti dalam tujuan bermusyawarah itu ada tujuannya ya. Untuk bermusyawarah itu ada tujuannya. Kemudian penerapan sila kelima, melaksanakan hak dan kewajiban di sekolah dengan baik. Apa kewajiban anak-anak ibu? Yaitu belajar dengan rajin, mendengarkan apa yang dijelaskan oleh bapak ibu guru. Kemudian kerja bakti membersihkan kelas. Nah, kerja bakti ini antara anak-anak ibu bekerja sama ya, membersihkan kelas. Kemudian tidak membeda-bedakan status sosial teman. Jadi kita tuh berteman tidak boleh membedakan status sosialnya. Mau dia anak orang kaya, anak orang tidak punya, atau apapun lah itu, kita tidak boleh membeda-bedakan status sosial teman. Kemudian tidak menyontek saat ulangan. Nah, siapa yang di sini biasa suka menyontek? Itu tidak boleh ya nak ya, karena itu tidak sesuai dengan penerapan sila kelima. Nah, coba anak ibu perhatikan, jika anak ibu sudah menerapkan semua, berarti anak ibu telah menerapkan kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila. Oke, itu untuk mata pelajaran PPKN. Kemudian ibu akan menjelaskan mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, di sini ada kalimat perintah seperti yang ibu jelaskan tadi, mungkin tadi putus-putus ya nak ya. Ciri kalimat perintah itu ada kata seperti jangan, tolong. Tolong ambilkan air nak, misalnya. Jangan membuang sampah sembarangan ya nak. Nah, itu kalimat perintah. Nah, kalimat perintah ini diakhiri dengan tanda seru. Kemudian memuat kata lah atau kan. Ambilkan misalnya. Janganlah misalnya. Nah, ini contoh kalimat perintah yang ada di buku. Buatlah kelompok. Jangan buang sampah sembarangan. Buka pintu itu sekarang. Keluarkan buku dan alat tulis kalian. Kemudian letakkan sepatumu di rak sepatu. Itu contoh dari kalimat perintah. Kemudian di sini ada matematika. Tadi ibu sudah jelaskan untuk matematika. Nah, berikut ini ada contoh cara bersusun panjang dan susun pendek. Tadi ibu mencontohkan
menjumlahkan dengan bersusun pendek. Kemudian ada lagi tadi teknik menyimpan yang Ibu ajarkan. Kemudian ini ada operasi hitung. Silakan anak-anak perhatikan contoh-contoh berikut. Nah, ini tadi ada soal cerita yang kita Ibu jelaskan sampai ini ya nak ya, tadi Zoom meeting kita. Nah, jika ada yang tidak mengerti atau tidak jelas, boleh hubungi Ibu, nanti Ibu akan jelaskan kembali. Terima kasih.